Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأمهات في الله وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم جميعا jamaah yang dirahmati oleh Allah, khususnya Bu Suharti beserta keluarga. Alhamdulillah di kesempatan di hari Sabtu di tanggal 12 Zulqa'dah, kita hampir pertengahan bulan Zulqa'dah, berarti kita berada di satu hari atau di satu bulan di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Dan ini adalah hari-hari di mana Allah Ta'ala akan lipat gandakan segala amal kebaikan dalam hitungan yang sangat banyak. Serta Allah Ta'ala akan melipat gandakan segala dosa 2 kali sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu, kita berharap hanyalah kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan semoga majelis ilmu ini menjadi sebab Allah Ta'ala menurunkan rahmat, keberkahan serta perlindungan dan penjagaannya bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan untuk menjadi hamba yang bertakwa, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan hari-hari ini, hari di mana sebagaimana yang saya ucapkan tadi, dilipat gandakan pahala, tapi 2 hal mengikuti. Jadi gini ibu ya, mungkin pernah kita singgung, ketika suatu amal ibadah itu balasannya besar, maka akan ada 2 hal yang mengikuti bersamanya. Jadi kalau kita mulai satu amal perbuatan nih, pahalanya besar, dan ini kan unlimited, tanpa batas. Tapi ada 2 hal yang mengikuti. 2 hal ini pasti mengikuti setiap amal perbuatan. Pasti, semakin besar ganjarannya, semakin 2 hal ini tidak akan bisa berlepas. 2 hal ini pertama adalah ujian. Ya, jadi kalau pahalanya semakin besar, ujiannya juga mengikuti. Ini tidak bisa tidak. Ya. Nanti sebelum saya baca dalilnya ya, ibu-ibu, kan kita udah pernah singgung ya, termasuk mbak-mbak. Ini tak panggil mbak semua atau yang ti semua? Oh yang ti semua aja ya. Oh, ya. Yang ti semua ya. Berarti yang nom juga yang ti. Oh besok jadi yang uti ya. Oh ya berarti ya yang uti semua. Kan kita sudah pernah tahu atau pernah saya sampaikan atau ustadz yang lain menyampaikan, kalau seorang muslim itu menikah maka terpenuhi separuh agamanya atau ketakwaannya separuh terpenuhi. Dengan menikah nisfuddin terpenuhi, separuh agama terpenuhi. Jadi kalau orang itu tidak menikah, sengaja nggak menikah itu ya, menghindar menikah, mau sesolih apapun dia tidak akan terpenuhi separuh agamanya. Maka Nabi mengatakan carilah separuhnya setelah engkau menikah. Tapi carinya ini bagi laki-laki bukan cari istri lagi maksudnya. Paham ya, walaupun nggak dilarang. Kan ada orang saya mau cari separuhnya lagi dengan menikah lagi. Ya mencari separuhnya lagi bukan menikah lagi. Ya, mencarinya itu dengan ya mencari ilmu dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan, ketika yang uti semua
Ketika Anda semua sudah menikah atau sebelum menikah, saya mau tanya nih, sebelum nikah, setelah menikah, ujiannya lebih berat mana? Sepakat ya? Setelah menikah, belum punya anak dan punya anak, lebih berat mana? Belum punya anak atau setelah punya anak? Nah, anak satu dengan anak dua beda nggak ujiannya? Nah, anaknya masih kecil dengan udah remaja dewasa, nah, terus dua putu. Ibu paham maksud saya ya? Ya. Ibu sebelum mengaji dengan sudah mengaji nuntut ilmu, ujiannya lebih terasa berat yang mana nih? Sebelum ngaji malah? Oh malah Nah ini dengan catatan faham. Dengan catatan faham udah bisa mengamalkan. Lebih berat mana ujiannya? Ngaji ya. Karena pertanggungjawabannya besar. Karena setiap ilmu yang dipelajari dituntut untuk bisa mengamalkan. Betul apa tidak? Ya. Betul ya? Ya. Banyak lagi lah kayak contoh-contoh yang lain. Berarti murid dengan guru lebih berat mana ujiannya? Ya. Paham ya Bu ya? Berarti seorang guru semakin alim dia, misalnya seperti syekh, para masyayikh itu, para kiai gitu, mereka semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah keimanannya, semakin besar ujiannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, tidaklah Allah menimpakan ujian lebih banyak, lebih berat kepada seorang Nabi dan Rasul. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini gini. Enggak bisa ya? Oh, Bu minta tolong dipasangin. Kalau nggak bisa ya enggak apa-apa. Umuk toh. Ya kita saksikan setelah jeda iklan berikut ini. Ya. Bu lain kali kalau pas ngaji jangan dipotong-potong gitu ya. Saya nggak konsen jadinya. Ya Bu lihat sini aja, nggak usah deloi. Kayak nggak pernah lihat kipas angin. Semua dideloi, kipas angin delok kono, kipas angin delok, kabeh dideloi. Apa ora tau delok kipas angin to Bu? Ustadz ning kene lho. Kipas angin didelok. Apa ora duwe kipas angin? Apa izin dijaluk ning omah iki? Lanjut Bu. Nah, ngene kan rodok silir ngono to. Tapi ora usah didelok kipas angine, kalau ora tau delok kipas angin. Ya Allah. Ini alhamdulillah pintu masuknya dari belakangnya. Coba kalau pintu masuk dari sono, dideloki ra sing teko. Deloki. Ya Allah. Betul ya Bu ya? Mau delok-delok meneh pasang ini. Sudah Bu? Yang ngantuk istangi? Oh, udah berarti. Maka ini Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, tidaklah ujian yang Allah Ta'ala timpakan lebih berat itu kepada para rasul dan para nabinya. Dan orang-orang setelahnya. Dan setelahnya. Jadi setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan manusia yang paling berat ujiannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi umat, Nabi memberikan satu informasi, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala bersama besarnya ujian. Bukan berarti terus kemudian kalau ibu tambah ilmu, tambah amalnya ibu langsung move on. Kalau gitu saya nggak usah nuntut ilmu lagi aja lah. Ah makin berat ujiannya. Lah sekarang saya mau nanya, kalau kita nggak mau diuji, kalau kita nggak mau bertambah iman dan ilmunya, amalnya, lalu kita mau masuk surga yang mana kan begitu? Paham ya Bu ya? Paham? Jadi jangan pernah bermimpi kalau misalnya kita menuntut ilmu semakin bertambah ilmunya, lalu nggak akan ada ujian. Nggak bisa begitu Ibu. Justru ketika ujian itu datang kepada kita, pertolongan Allah semakin dekat. Paham ya? Coba Ibu, coba sekarang kita renungin. Kalau seorang hamba selama hidup di dunia, dia itu having fun terus dia. Having fun tuh maksudnya senang terus. Kayak gak ada masalah deh. Dunianya lebih dari cukup, semua gak ada masalah. Kira-kira apa yang terjadi? Bu, masih di sini? Mikir kayak apa tuh Bu? Sarapan? Tak takon. Kira-kira apa yang terjadi kalau ibu ndak diuji gitu loh? Hidupnya tuh lebih dari cukup kayak gak ada masalah. Nggak pernah sedih, nggak pernah ada kehempitan, apa yang terjadi? Iya,
Sejun sombong. Dan yang paling memprihatinkan, gak akan pernah menangis meminta kepada Allah. Betul apa enggak? Iya, gak pernah menangis. Kalau sombong itu kan umumnya, detailnya kan begitu. Justru kalau seorang itu diuji sama Allah, supaya Allah tahu tuh, kamu ini kapan minta dan kembali kepadaku. Dan yang paling berat itu bukan ujian kehempitan ibu-ibu, ujian kenikmatan. Maka ketika nanti kita tambah ilmunya, tambah imannya, tambah kaya misalnya begitu, itu ujian yang paling berat itu. Belum tentu mau datang lagi di sini. Belum tentu. Bahkan tidak sedikit orang-orang kaya itu tidak bisa menahan diri ngatur gurunya, ngatur ustadznya. Kalau sudah ada murid ngatur ustadz, tak tinggal muridnya. Betul ini saya. Ya ente emangnya dia bisa beli kita dengan uangnya. Saya kalau udah murid mulai ngatur guru, sudah you and me and selesai. Gak bisa guru tuh diatur, Bu. Ya, ustadz yang kesini ya, ustadz yang oh gak bisa itu saya. Pokoknya materinya harus ini ustadz, oh gak bisa, yang tahu ilmu siapa? Guru. Makanya ibu saya pesan, sebelum ujian kenikmatan itu datang sama ibu, entah ibu tambah kaya karena ibu punya anak, entah ibu karena tambah kaya, ibu karena punya bisnisnya, saya ingatkan kalau besok tambah sugih belegedu, ya, tak ingatkan, jangan sampai itu lupa nuntut ilmu, karena itu ujian makin besar. Sama di bulan ini adalah bulan di mana setiap amal soleh akan dilipat gandakan, ujiannya pun makin bertambah. Baru saya buka 10 menit ada yang sudah merem, itu ujian ustadznya udah. Kudu sabar, nembe 10 menit wes merem. Ya bagaimana, mungkin apa karena faktor kipas angin ini semakin silir ya, laras ngobotan. Iya, jadi angler apa meneh sing ora ketok di balik tembok kuwi ora ning ngisor sisan ora ngerti aku to. Turu apa ora ki gitu. Ya Bu ya. Ono ning ngono ki ora sadar tetap aja merem ngono. Maka ibu yang dimulakan oleh Allah ini harus kita fahami bahwasannya di bulan ini dari 1 Zulqa'dah sampai 1 Muharram sampai akhir bulan Muharram, ujian itu akan datang kepada kita walaupun kita nggak minta. Dan kita nggak boleh minta. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi SAW di pagi sekali, di sore sehari sekali kan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Di zikir pagi petang itu loh, yang ibu lupa baca itu loh Bu. Yang ibu baca WA aja itu loh Bu. Kan lupa baca toh? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ukhtala min tahti. Itu kami minta berlindung, Bu. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau keselamatan dan perlindungan dalam dunia dan akhirat. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau keselamatan dan perlindungan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku. Allahumma astur aurati. Duhai Allah, Allahumma amin rawati. Ya Allah, berilah keamanan dalam urusan tanggung jawabku. Allahumma fatni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah diriku di sekelilingku. Wa min khalfi, di belakangku. Wa min ayyamini, di kananku, di kiriku, di atasku dan dari bawahku. Coba. Itu harus berlindung ibu. Makanya ibu saya udah ingatkan ibu jangan lalai itu zikir pagi, zikir petang. Ibu ba'da subuh nggak selesai, tadi jalan menuju ke sini. Atau nanti habis kajian nggak apa-apa nanti diqadha. Karena ini penting ibu. Apalagi di 3 bulan ini diharamkan Allah ini berurutan. Ibu ngerasa nggak kalau debit ujian bertambah entah itu sama pasangan, entah itu sama anak. Kalau guru diuji murid wajar. Guru itu sudah biasa itu. Paham Bu ya? Bu paham maksud saya? Bu paham? Makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya sampaikan ini di awal? Biar kita sama-sama memahami karena ini bulan diharamkan oleh Allah, kita harus menunjukkan rasa bahagia. Jiwa kita harus senang. Jiwa kita harus menunjukkan rasa bahagia karena Allah mengantarkan kita
di bulan diharamkan oleh Allah. Sehingga ketika kita melakukan itu termasuk mengagung-agungkan syiar-syiar Allah. Dan ketika seorang hamba mengagungkan syiar-syiar Allah, hari-hari yang dimuliakan dilipat gandakan dengan amal salih dia kerjakan, itu merupakan bukti dia bertakwa kepada Allah. Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-32. Ini muqaddimah dulu ya. Kita kan samakan frekuensi dulu. Surah apa, Bu? Ayat 32. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yu'azzim mengagung-agungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Syiar Allah ini adalah hukum-hukumnya, termasuk hari-hari yang dimuliakan, termasuk ibu saya mempelajari hukum Islam, apalagi ini kita babnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 3 landasan utama, 3 hal yang akan ditanyai dan jawabannya di alam kubur. Kita mengagungkan syiar ini dengan cara apa? Kita bahagia, kita senang menyambutnya. Lalu kita sungguh-sungguh berada di dalamnya, enggak main-main ini. Maka apabila kita melakukan demikian, fa innaha, maka sesungguhnya perbuatan tersebut, hal tersebut min taqwal qulub. Itu termasuk bagian takwa kita dalam hati. Itu merupakan bersumber dari takwa seorang hamba dalam hati. Jadi kalau ada seorang hamba yang tidak mengagungkan syiar-syiar Islam, dia santuy saja, dia tenang aja, nggak ada kebahagiaan dia di dalam hal hari-hari ini, tidak ada sesuatu yang dia rencanakan di hari-hari ini, menuntut ilmu dia malas-malasan, atau kalau datang pun dia ya begitu doang, tidak ada keinginan memahami, mengamalkan, tidak ada semangat untuk melakukan amal kebaikan lebih di hari-hari ini, berarti itulah isi hatinya, bukan takwa. Paham, Bu? Dan Allah menjanjikan ketika kita mengagungkan hukum-hukum Allah dan apa yang dijanjikan Allah dan Nabi-Nya, itu lebih baik bagi kita di sisi Allah. Dan itu Allah Ta'ala janjikan di surat yang sama, surah Al-Hajj ayat 30. Bu, masih di sini, Bu? Kok saya menangkap frekuensinya Ibu rodok turun frekuensinya? Ngantuk? Ya. Enggak ya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Wa may yu'azzim hurumatillah, dan siapa saja atau barang siapa yu'azzim mengagung-agungkan, membesar-besarkan hurumatillah, apa saja diharamkan oleh Allah berkenaan dengan hukum-hukumnya. Barang siapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah, hukum Allah ini termasuk yang dihalalkan dan diharamkan, fahuwa khairul lahu 'inda rabbi, barang siapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah, maka dia khairul lahu 'inda rabbi, termasuk perbuatan yang baik baginya di sisi Rabbnya. Jadi ibu mak yang nyun sewu ya, jangan pernah sepelekan amal soleh sekecil apapun. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, la tahkiranna minal ma'rufi syai'. Atau kama qala Rasulullah SAW, janganlah kamu mengerdilkan, janganlah kamu menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun. Tidak boleh. Apalagi di hari-hari ini. Paham, Bu? Termasuk menutup aib saudaranya, nggak mau tahu urusan saudaranya, nggak mau tahu urusan kekurangan saudaranya, itu termasuk perbuatan baik nggak itu? Termasuk hukum-hukum Allah nggak? Ya ibu, itu termasuk hal yang terbaik dari Allah buat seorang hamba. Dan itu bagian dari takwanya dalam hati. Terbuka aib seseorang, kita nggak pengen tahu. Ketahui kekurangan seseorang, kita juga nggak ada urusan. Malah kita doakan dia. Paham ya, Bu? Bu? Ya, masih di sini? Kenapa, Bu? Sini kotaknya, taruh sini aja enggak apa-apa. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk itulah kenapa saya harus mengingatkan ibu-ibu sekalian bahwasannya hal ini sangat penting, termasuk kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan ini termasuk adalah 3 pertanyaan di alam kubur serta jawabannya. Saya sudah sampaikan loh ketika kita ngaji pertama kali masalah bab ini. Kayaknya bukunya juga ada dibagikan ya? Enggak? Buku-buku kecilnya kemarin itu enggak dibawa ya? Udah dibagi yang belum ya? Ada kan? Tuh, nah itu yang biru itu toh?
Nah itu kitabnya dari situ. Kita baru sampai setiap muslim diwajibkan mempelajari 4 perkara. Al-ula kemarin al-ilmu. Kita udah pelajari itu loh Bu. Ibu-ibu lupa ya? Udah libur lama soalnya. Jadi saya udah jelaskan di dalam kitab ini ada 5 poin. Kita masih bahas poin pertama. Bahwasannya setiap muslim diwajibkan mempelajari 4 hal. Kita udah bahas poin yang pertama tapi belum selesai. Mempelajari 4 perkara. Lama-lama naik ya? Lama-lama naik sih. Nah, kita udah bahas yang pertama. Poin pertama kemarin itu, poin pertamanya adalah al-ilmu. Atau disebut apa? Ilmu. Al-ilmu. Ilmu di sini terbagi 3. Pertama ma'rifatullah, betul enggak? Apa tuh ma'rifatullah? Mengenal Allah. Kemarin mengenal Allah dengan cara apa, Bu? Nah, mengenal Allah itu bil qalbi, dengan hati, ya kan? Tuh kan catatannya dibuka baru tadi nih Bu. Ya Bu ya. Terus kemudian mengenal Allah itu dengan jadi mengenal Allah kan ada 2 di sini dijelaskan. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Cara kita mengenal Allah itu dengan memakai 2 sandaran. Dalil itu berarti alasan. Pertama, ya Bu, dengan dalil apa kemarin? Dalil sam'i. Betul enggak? Atau nama lainnya adalah ayatus syar'iyyah. Ayat-ayat ayatus syar'iyyah. Syar'iyyah. Ya ini ayat-ayatus syar'iyyah itu kalau Allah, kalau Nabi, Al-Quran dan hadis. Yani Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian dalil akli. Nama lainnya ayat kauniyah. Betul enggak? Tuh. Dalil akli. Nama lainnya apa? Ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Itu ya. Dan ini pun bersumber dari apa? Ayat kauniyah itu ada dari Quran, ada dari hadis, atau lebih namanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yakni maksudnya apa? Yakni peristiwa atau kejadian yang nyata ya Bu, peristiwa atau kejadian nyata yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ini kemarin sudah, kita akan bahas di poin ini sekarang. Kita akan bahas di poin yang ini. Ini pelajaran kita yang lalu. Coba tak delok tulisanku. Elek ya Bu ya? Hah, elek. Oh, yang penting bisa dibaca. Sudah Bu, catatannya sami nopo boten? Kalau sudah nyatat jangan dicatat lagi. Oh ibu nggak datang. Oh ya, alhamdulillah. Tak kasih kesempatan nulis. Saya sambil ngopi-ngopi ya. Nek ono ngopi nih. Guyon Bu, guyon tuh. Nggak usah tenanan. Dan dalilnya kemarin surah Az-Zariyat ayat 20-21, betul nggak? Betul kan Bu? Terus apa lagi Bu? Udah baru itu ya. Baru surah Az-Zariyat ayat 20-21. Kita udah pelajari itu kemarin.
Jadi mengenal Allah itu dalilnya surah, salah satunya adalah surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Itu kemarin. Jadi ibu gini loh Bu, saya akan jelaskan ya. Kenapa setiap muslim wajib memiliki ilmu? Ya iya dong. Bagaimana mungkin kita ini bisa mengenal Allah kalau kita nggak punya ilmu? Paham? Berarti memang menuntut ilmu itu penting nggak? Kebanyakan kaum muslimin atau bahkan kita sebelum diberangkatkan oleh Allah, dihantarkan sampai detik ini, banyaknya kita tuh penting Islam tuh taunya adalah apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Betul apa tidak? Betul apa enggak? Juga menutup aurat. Bahkan banyak yang enggak menutup aurat. Yang penting saya udah sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Laras sama buatan. Dia belum kenal Allah. Apalagi nanti di dalamnya ada pembatal-pembatal keislaman, ada pembatal-pembatal kalimat syahadat. Paham Bu? Ya, udah Bu lihat sini aja biar saya aja yang ngelihat. Fokus. Nah ini kita harus paham Bu, karena jangan saya sudah makrifat sama Allah, apa yang menjadikan dia bisa kenal sama Allah? Maka kemarin sudah saya jelaskan, mengenal Allah itu dengan cara apa kemarin? Melalui biqalbi, dengan hati. Hatilah tempat untuk menerima keimanan, hatilah tempat untuk menerima hidayah dari Allah, dan hati tempat seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Betul apa tidak? Hati itu yang menjadikan seseorang itu supaya semakin mencinta atau semakin lupa kepada Allah. Betul nggak sih? Ya. Kan jelas dalilnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kamu mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Ini menjadi dalil bahwasannya untuk mengenal Allah itu dengan hati, nggak bisa dengan akal. Akal kita ini terbatas sekali Bu Ibu. Betul nggak? Akal kita sangat terbatas, sulit untuk menerima kebenaran. Kecuali, karena gini Bu ya, tidak semua dalil-dalil itu, tidak semua dalil sahih itu bisa dirasional dengan akal kita yang cendek ini. Nggak bisa semuanya Bu. Karena orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengandalkan akal, mereka itu selalu coba mengcompare antara ayat-ayat dengan akalnya. Jadi kalau ayat ini nggak, hadis ini nggak sesuai, ayat ini nggak sesuai, inilah menjadikan meragukan Islam. Ibu paham maksud saya? Misalnya contoh kenapa nanti harus ibu membatasi diri. Akal kita nggak nyampe. Ketika Allah mengatakan hadis alaihi salatu wasallam bersabda, ibu pernah dengar tuh, Nazzalallahu subhanahu wa ta'ala, ya, Allah ta'ala, bukan, yanzilullahu subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala senantiasa turun di sepertiga akhir malam ke langit dunia. Pernah dengar nggak hadis ini? Pernah kan? Itu Nabi mengatakan Allah Ta'ala senantiasa turun di sepertiga akhir malam ke langit dunia. Lah ini gak usah ditakwil, gak usah ditafsirkan dengan akal kita. Loh Allah kok masa bisa turun? Paham Ibu? Itu yang turun itu gak mungkin zatnya, itu yang turun hanya rahmat dan berkahnya. Gak boleh, kita gak nyampe akalnya. Terus juga kita bilang, masa kalau ente bilang, misalnya ada yang mengatakan, masa ente mengatakan, Anda mengatakan Allah turun, masa Allah bisa turun kayak makhluk? Loh, yang mengatakan Allah seperti makhluk siapa? Ketika Nabi mengatakan Allah senantiasa turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam, cukupkan. Paham Ibu? Cukupkan sudah, jangan diteruskan, akal kita nggak nyampe. Karena tidak semuanya itu bisa dirasional. Cobalah ibu bayangkan jasad kita di alam kubur. Ada informasi dari Nabi SAW. Ketika ketika 7 langkah kaki para pentakziah itu meninggalkan pusaran makam kita. Apa kata Nabi SAW? Semua yang takziah itu pergi. Maka Allah menurunkan malaikat mungkar nakir. Itu kata Nabi loh, hadis sahih ini Bukhari. Lalu Allah menemukan antara ruh dengan jasadnya, kemudian didudukkan. Secara rasional itu nggak bisa masuk ibu-ibu. Paham? Loh gimana ya di alam kubur diduduk ke? Paham ibu ya? Belum lagi nanti pertanyaan, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Dalam hadis yang lainnya, siapa nih orang yang berada di sisi itu. Jadi dalam hadis yang lainnya, Allah memberikan perumpamaan, Allah memberikan penggambaran sosok Nabi Muhammad SAW. Dan ditanya, man huwa ar-rajul, siapa tuh laki-laki tersebut? Siapa dia laki-laki itu?
Itu adalah penggambaran wajah Nabi Muhammad SAW. Secara akal itu nggak bisa masuk, Bu. Paham Ibu maksud saya? Sebagaimana ketika Nabi SAW diisrakan, tidak usah kan mi'raj, diisrakan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Paham ya Bu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Logikanya bisa diterima nggak? Dalam waktu semalam mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka tidak bisa memahami Islam itu dengan akal yang pendek kita yang bodoh ini. Karena bisa jadi Mu'tazilah, orang yang selalu merasional segala sesuatu. Nggak bisa, Bu. Maka menerima hidayah, keimanan itu mengenal Allah dengan apa? Hati. Dan manusia yang pertama membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika datang itu Abu Jahal datang, Abu Bakar, masa itu Muhammad mengakui tadi malam dia perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan katanya sampai ke Sidratul Muntaha di arsy-Nya Allah. Percaya nggak kamu? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Semua sahabat diam, cuman dia yang berkata, seandainya Nabi Muhammad SAW mengatakan di balik gunung itu loh ada sebuah pasukan ingin menghancurkan Ka'bah, saya percaya dengan Nabi. Itulah disebut dia As-Siddiq. Jadi nggak bisa semua itu harus dirasional, ibu-ibu. Faham nih? Seperti ada yang berdakwah, semua model dakwanya harus dengan rasional. Pokoknya kalau Anda sedekah sekian, nanti akan dibalas sekian langsung cash. Enak kali dia. Dari mana tuh dalilnya kalau kita sedekah langsung dibalas cash itu? Mana dalilnya? Mana ungkapan ulamanya? Kalau sedekah 100.000 nanti akan jadi itu 1 juta atau 70 juta. Dari mana dalilnya? Kalau bukan syahwat dan hawa nafsunya aja itu. Yang Allah lipat gandakan tuh pahala, nggak pernah Allah janjikan itu dunia. Jadi semua nggak bisa dirasional, ibu-ibu. Paham ya? Paham? Misalkan dulu, saya udah pernah nyampaikan apa belum? Ketika lalat masuk ke dalam minuman kita, disuruh apa oleh Kanjeng Nabi SAW? Di gua kabeh. Apanya, Bu? Dicelupkan lalatnya, terus dibuang sekalian semua air sak lalate, ngono. Nah, ya kalau lalat hijau sing masuk bejal. Gila nih ngono ya. Bejal. Gimana coba? Ibu paham maksud saya? Tapi kan perintah Kanjeng Nabi, masuk lalat, celup ke, sekali aja jangan di ngene-ngene ke, dolanan lalat jenenge. Mosok ning ngene-ngene wis kempro ibuke to. Ibuke kempro. Ya celup sekali, cet, diambil, dibuang lalatnya. Ternyata itu kan nggak bisa dirasional. Baru 20 tahun terakhir diteliti. Ternyata sayap lalat itu yang satu adalah racun, yang satu penawarnya. Gak bisa itu semua harus dinalar dengan akal kita yang pendek, ibu-ibu. Faham? Dulu pun mungkin sebelum ada WhatsApp, sebelum ada BB. Bukan bau badan ya. BlackBerry. Faham ibu ya? Dulu ada hadis yang menemukan Nabi SAW, besok ada seorang hamba yang akan disiksa di alam barzah karena lisannya itu berdusta dan kedustaannya itu sampai sampai menuju penjuru dunia. Saya cuma mikir, kok ada orang yang disiksa gara-gara lisannya berdusta, seluruh penjuru dunia mengetahuinya. Nggak nyandak pikiran saya, Bu. Tapi ini karena Kanjeng Nabi ngendiko, dawuhnya Kanjeng Nabi, ya saya sami'na wa ta'na. Nggak nyampe ketika sudah ada BlackBerry, sudah ada WhatsApp, Facebook, Instagram, desigram, kilogram, telegram, KB, gram-graman toh. Akhirnya saya bisa oh iya ya, orang itu berdusta tuh gampang. Dengan dia sosmed buka semua disebar itu. Kedustaannya menuju seluruh penjuru dunia. Memang akal kita nggak bisa nyampe, ibu-ibu. Paham nggak ibu-ibu? Paham? Masih di sini? Alhamdulillah. Jadi nggak bisa semua Islam tuh mengenal Allah harus dengan akal, Bu. Jadi wong kafir nanti, Bu, kita, Bu. Paham, Bu ya? Paham? Tayyib. Maka yang kedua adalah ma'rifatun nabihi, mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini ada dalilnya. Ma'rifatun nabihi, mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Ma'rifatun nabi. Nabiullah. Mengenal Nabi Allah. Nah, mengenal Nabi Allah ini, ibu-ibu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
al-ma'rifatu allati tastatalazamu qabulu ma jaa bihi minal hidayah minal huda wa dinil haqq wa tasdiqihi wa tasdiquhu fima akhbar wa imtithalu amrahu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa tahkimu syari'atuhu war ridha bi hukmihi qala Allahu azza wa jalla. Bu, dalam mengenal Nabi alaihi salatu wasalam itu juga tetap memerlukan dua dalil ini. Paham? Dalil sam'i dan dalil akli. Tetapi ketika kita mengenal Nabi alaihi salatu wasalam, kita punya 4 sampai 5 konsekuensi. Supaya betul-betul kita bisa mengenal Nabi alaihi salatu wasalam, ada 4 atau sampai 5 konsekuensi yang harus ada pada diri kita. Ketika konsekuensi tidak ada pada diri seorang hamba, dia tidak akan bisa memahami ma'rifatun Nabi. Baik dengan dalil sam'i atau dalil akli, enggak bisa. Paham, Bu? Pertama apa, Bu, kata Syekh? Pertama adalah allati tastalazamu qabulu ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Konsekuensi yang pertama adalah mengharuskan diri menerima apa saja yang dibawa Nabi berupa hidayah dan agama yang benar. Mengharuskan diri atau mewajibkan diri menerima apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW berupa hidayah dan agama yang benar, atau menerima petunjuk dan dinul haq wa dinil haq, menerima ma jaa bihi minal huda wa dinil haq, menerima apa saja berupa hidayah dan agama yang benar. Itu konsekuensi yang pertama. Jadi kalau di poin pertama ini kita tidak bisa menerima apa saja yang dibawa Nabi SAW, apa yang disabdakan Nabi, maka sulit kita bisa mengenal Nabi, ibu-ibu. Paham, Bu? Konsekuensi yang kedua, wa tasdiquhu. Konsekuensi yang kedua adalah wa tasdiquhu fima akhbar. Meyakini atau membenarkan fima akhbar, terhadap apa saja yang dikabarkan oleh beliau. Meyakini, kalau tadi kan menerima ya, Bu, sekarang meyakini atau membenarkan fima akhbar, semua yang dikabarkan oleh Nabi, semua yang diinformasikan oleh Nabi wajib kita yakini. Ibu paham ya, Bu? Paham ya? Soalnya kan Kanjeng Nabi SAW itu kan hidupnya hampir 15 abad yang lalu nggak bersama kita. Kalau itu para sahabat bisa jadi, dan kemungkinan ya, maaf ya, walaupun belum tentu kalau kita hidup di zaman Nabi kita bisa seperti sahabat loh, Bu. Maka yang terbaik ya di zaman ini kita hidup. Karena berat ujiannya. Kalaupun kita seperti sahabat, mungkin kita oke, Bu. Ahlan wa sahlan, kita menerima. Tapi kita hidupnya jauh dari Nabi. Dan kita punya tuntutan untuk apa? Membenarkan apa saja dikabarkan oleh Nabi. Itu yang kedua. Konsekuensi yang ketiga, wa imtithalu amrahu fima amar. Mengerjakan perintahnya mengerjakan segala perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Atau mengerjakan atau melaksanakan perintah-perintah Nabi fima amar, dari semua apa yang diperintahkan oleh Nabi. Di dalam apa sih yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi memang konsekuensi yang ketiga itu tidak hanya kau benarkan, kau yakini, kau harus mengerjakan. Kau harus atau kita harus mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi dari semua perintahnya. Masih di sini, Bu? Jamaah masih di sini? Ngantuk? Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? Keempat. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhkan diri serta membentenginya, menjauhkan dan membentengi diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Nabi. Dari yang dilarangkan, menjauhkan dan membentengi diri dari apa saja yang dilarang oleh Nabi. Menjauhkan dan membentengi diri dari apa, Bu? Apa saja yang dilarang oleh Nabi untuk kita mengerjakan. Ini yang paling berat, yang nomor ini nih. Betul nggak? Kita kalau perintah, insya Allah lah, kalau kita yang sudah ngaji ini, sholatnya terjaga. Kalau perintah mah insya Allah hampir setiap kita semangat. Betul nggak sih? Tapi kalau dibenturkan larangan, kita pakai luding biasanya.
Usai nanti mosok sih itu aja dilarang, iki dilarang. Pakai luding barang gitu. Enggak, ini kita gitu, betul enggak Bu? Kalau kita ngaku ya saya mau sampaikan, barang siapa yang ngaku semoga diampuni dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya. Saya orang ngaku tak doain dapat hidayah. Ngaku ndak? Alhamdulillah kenceng banget batinnya. Iya, wong kita itu masih gitu Bu. Kalau perintah it's okay lah, kita ini semangat. Tapi kalau dilarang kadang-kadang masih mikir gitu, mosok sih golek dalil liyane. Kadang-kadang ngaji itu golek ustadz yang bisa membenarkan perbuatan salahnya. Enggak sedikit loh kaum muslimin kalau ngaji itu nyari ustadz yang dia bisa membenarkan perbuatan salah dia. Apa bisa kayak gitu? Sampai kapanpun ya enggak akan mengenal Nabi alaihi salatu wasalam. Nauzubillah. Yang keberapa sekarang? Kelima, wa tahkimu syari'atihi wa ridhahu bihukmihi. Dan berhukum ya. Wa tahkimu syari'ati, berhukum terhadap syariat yang dibawa Nabi. Maksudnya berhukum terhadap syariat yang dibawa Nabi serta ridho terhadap keputusannya. Jadi kita diminta untuk berhukum pada syariat yang dibawa Nabi, syariat Allah maksudnya Bu. Gitu ya Bu ya. Berhukum kepada syariat yang dibawa Nabi serta ridho terhadap ketetapan hukumnya tersebut. Bukan hanya berhukum terhadap syariat, juga harus ridho. Gak ada gerundelan, gak ada jenengnya dalam hati nopo-nopo. Kalau bahasa Inggrisnya itu permission. Hatinya minta permission. Minta apa jenengan Ibu? Masa sih boleh sing ringan sithik lah ngono. Bu, Islam ini tuh mudah loh Bu. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Allah itu mudah. Jadi agama Allah itu mudah. Sampai Nabi mengatakan dalam surat Toha ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan wahai Muhammad Al-Qur'an ini agar kamu merasa sulit. Paham Bu? Jadi Islam ini sebenarnya mudah enggak? Mudah, tapi kitanya paling banyak permissionnya, banyak tawar-tawar menawarnya gitu loh Bu. Nawar sih masa sih? Contoh misalkan, tidak sedikit kaum muslimin kalau urusan safar itu wis dikei keringanan tapi nggak dijiko. Walaupun itu kembali kepada dia. Misal kita pakai mazhab Syafi'i. Kalau disebut musafir atau safar itu apabila jaraknya itu dari tempat kita tinggal sejauh memenuhi 89 km. Baru disebut musafir. Dan diperintahkan oleh Nabi, Allah Ta'ala kasih sedekah, kau bisa jamak qashar tuh sholatmu. Bahkan puasa Ramadanmu kalau kamu nggak kuat ya bisa dibatalkan, kita udah bahas itu. Tapi berapa banyak kaum muslimin pas perjalanan darat naik mobil, nanti sholat zuhur mampir, sholat asar mampir. Lah kenapa nggak dijamak sekalian atau diqashar sekalian? Atau keluar dari sini zuhur. Ya Bu ya, keluar dari sini zuhur, kita pergi keluar kota, seret sampai ke Solo. Solo jauh nggak? Lebih dari 80 km, lebih kan? Lebih. Sampai udah di Solo, kita misalnya asar jam 4:30, misalkan ya, atau sampai Jogja lebih jauh lagi ratusan kilo, gitu. Sampai ke Jogja, seret, atau sampai Surabaya lebih jauh lagi kan? Tapi Surabaya Jogja sekarang hampir sama kalau dari tol ya, seret sampai Surabaya itu jam 4 sore. Dikasih keringanan untuk diqashar sholatnya 2 rakaat, tetap aja milih 4 rakaat. Lah kenapa nggak ngambil qasharnya? Wong itu jelas jumhur ulama mengatakan diqashar, wong itu sedekah kok. Tapi rata-rata kita kan apa milihnya? Tetap 4 rakaat rata-rata. Kalau mungkin jenengan 2, yang lain 4 lah. Pelit sholatnya kok pelit. Loh, bukan masalah pelit. Ini Allah sudah kasih keringanan, kamu kenapa nggak ngambil? Berarti agama Allah mudah nggak? Mudah, tapi jangan juga dimudahkan sekali. Kenapa? Tak jamak sisan sampai sholat subuh. Mantap. Oh bagus itu. Nek ono aku dhisik sing ngerjakan itu. Oh enak men gitu. Paham Bu ya? Paham? Kan agama Allah itu mudah sebenarnya. Kalau memang kita sudah mentok nggak bisa melakukan, selesai. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam surah At-Taghabun ayat 16. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, mastata'tum, semampu kalian. Semampu di sini maknanya semaksimal mungkin. Kalau kamu sudah maksimal tak mampu, tak apa-apa.
Ini bahasa Melayu ku keluar ya. Enggak masalah, boten nopo-nopo ngaten lho Bu. Kalau udah sampai di situ ya sudah kelas. Jatuh dalam maksiat Ustadz, suudzon, buruk sangka, ngerendahkan orang, istighfar, dimaafkan. Jangan dibuat susah gitu loh Islam itu loh Bu. Wong gampang kok. Paham ya Bu? Ibu ngantuk kajian tidur. Gampang toh? Betul nggak? Betul nggak? Nek tidur semua tak tinggal pulih gitu. Kan lebih enak lagi. Islam tuh mah gampang, nggak sulit-sulit. Jangan mengkerang-mengkerang gitu loh Bu. Paham Bu ya? Wong Al-Quran itu isinya kan dua Bu. Targhib wa tarhib. Quran itu perintah Allah Islam itu isinya hanya dua. Secara umum. Basyiran wa nadhiran, nanti kalau diberi basyiran itu kabar gembira, nadhiran itu peringatan. Tapi kalau diklasifikasi isinya syariat Allah itu hanya dua hukum Allah tuh, targhib wa tarhib. Targhib pakainya ghain, targhibun, targhibu maknanya apa targhibu di sini maknanya motivasi. Tarhibu itu maknanya adalah peringatan. Jadi antara motivasi dan peringatan itu lebih banyak motivasinya daripada peringatan Nabi. Larangan ya peringatan lah. Hal-hal yang sangat berat itu namanya tarhib. Diingatkan, dijauhkan. Itu lebih banyak motivasinya. Berarti Islam itu lebih mudah nggak? Nggak seperti yang ibu bayangkan, serem banget. Ibu paham maksud saya? Paham Bu? Senyumlah. Ngantuk malah. Paham ya? Nah itu berarti di poin kelima kan jelas. Berhukum kepada syariat yang dibawa Nabi serta ridho terhadap ketetapan Allah. Ketetapan dibawa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini bukan tanpa dalil Bu. Surah An-Nisa ayat 65. Bu. Ini dalil apa nih? Kita pakai dalil sam'i ya. Pakai dalil DS kita tarik dalil sam'i. Ayat apa namanya? Syar'inya. Surah apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 65. Allahu Jalla wa Ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma hatta yuhakkimuka fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka tidaklah wa rabbika dan Rabbmu wahai Muhammad. Maknanya di sini dan Rabbmu wahai Muhammad bersumpah. Maksudnya maka tidaklah Rabbmu Allah maksudnya bersumpah la yu'minuna tidaklah kalian akan beriman. Tidaklah beriman hatta yuhakkimuka tidaklah mereka akan beriman sampai yuhakkimuka engkau dijadikan hakim. Ibu tahu enggak makna hakim itu apa? Hakim itu apa? Hakim itu apa tugasnya? Membuat berbuat apa ya bahasanya itu kan di sini yuhakimuka hakim tuh yang membuat keputusan, ya kan Bu ya? Yang nanti menghakimi, mengadili, pokoknya memutuskan lah Bu. Jadi perwakilan Allah di muka bumi ini makhluknya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Jadi Allah Ta'ala mengatakan maka tidaklah demi Rabbmu bersumpah, maksudnya Allah bersumpah tidaklah kalian atau tidaklah mereka beriman sampai engkau dijadikan hakim fima syajara bainahum di dalam hal-hal yang dipersisikan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusim harajan. Kemudian tidaklah mereka atau orang-orang atau manusia merasa keberatan di dalam hati mereka mimma qadaita dari semua yang ditetapkan oleh engkau. Wa yusallimu taslima dan hendaknya mereka yusallimu taslima. Yusallimu taslima itu apa tuh? Menerima dengan taslim, tunduk dan patuh. Ibu paham? Bu paham? Ini dalil tentang apa ini? Di poin yang mana nih? Kalau gitu. Bu, kalau dari 5 poin tadi, dalil ini untuk yang mana ini? Yang mana nih? Yang nomor berapa? 5 ya. Berarti harus ridho, bahkan harus tunduk dan patuh terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Ibu paham? Dalil berikutnya surah An-Nur ayat 51. Surah apa Bu? An-Nur ayat 51. Surah 51 ayat 51.
Allah Ta'ala pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya apa-apa yang adalah qaulal mu'minin, dari ucapan-ucapan orang mukmin. Maksudnya di sini Allah memberikan informasi. Sesungguhnya orang mukmin apabila dikatakan kepada mereka, apabila disampaikan kepada mereka, ini orang mukmin sejati ya Bu. Idza du'u innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya apa-apa yang adalah qaulal mu'minin, ucapan-ucapan orang mukmin. Jadi orang mukmin sejati itu berucap. Idza du'u, apabila diseru kepada mereka, ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya diseru terhadap hukum Allah yang berada dalam Al-Quran dan perkataan Nabi. Perkataan Nabi disebut apa Bu? Bu, ini kalau ibu nggak konsen sekian detik nanti ibu nggak paham. Beda dengan kajian adab loh nih Bu. Kalau akidah, ibu sekian detik itu nggak konsen, nanti untuk nyambung pemahaman frekuensi berikutnya nanti nggak nyambung. Makanya kalau saya ulang-ulangin, ibu yang sabar ya. Sebagaimana saya sabar melihat ibu sudah nyenyak itu loh. Lanjut Bu. Bu, lanjut ya. Sesungguhnya orang beriman itu, dia berkata apabila diseru kepada mereka ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada Allah itu maksudnya kita ini beriman kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah, kalau Nabi. Liyahkuma bainahum, agar mereka itu berhukum menggunakan kitabullah dan hadis Nabi, berhukum di antara mereka. Ayyakulu, orang mukmin itu selalu berkata apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi orang mukmin yang sejati, apa yang dikatakan Allah dan Nabinya, sami'na wa ata'na. Tetapi ibu harus paham ya, apa yang diucapkan Allah dan Nabinya nggak boleh kita maknai sendiri, nggak bisa. Ibu tafsirkan sendiri nggak boleh. Tentunya harus menggunakan perkataan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nggak bisa kita tuh memahami apa yang dikatakan Allah dan Nabinya itu seperti saya lah. Saya kan nggak berani Ibu. Saya kan cuma menerjemahkan kitabullah ini, kitabnya ulama ini. Faham Ibu? Tayyib. Itu dalil. Nah, kalau di kalimat ini kita pakai yang mana nih berarti dalilnya? Nah, coba di poin yang 1 sampai 5 dalil surat An-Nur ini di poin yang keberapa? Ulama khilafiyah nih. Nomor berapa? Apabila disuruh kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya apabila diminta untuk mendengar dan mentaati yang mana nih? Bu, yang mana nih? Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Menerima apa saja yang dibawa Nabi alaihissalam. Nah itu apa saja? Berarti yang mana? Nomor 1 masuk nggak? Masuk. Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Loh, masuklah Bu. Kan perintah Allah dan Nabinya bukan hanya isinya Al-Quran dan hadis, kan bukan hanya perintah tapi juga tayyib. Oh, pinter-pinter udah Masya Allah. Masuk kabeh ngono. Sekarang surat An-Nisa ayat 59. Ini dalil-dalilnya lagi Bu ya. Surah An-Nisa ayat 59. Kalau tadi 51, ini 5. Fa in tanaza'tum fi syai', dari kalimat itu Bu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum, maka jikalau kamu tanaza'tum fi syai'in, kamu terdapat perbedaan terhadap satu hal, dan jikalau kamu menemui perbedaan dalam satu hal, farudduhu, maka kembalikanlah perbedaan tersebut
ilallahi wa rasuli. Kembalikanlah perbedaan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa Bu? Kepada Al-Quran dan hadis. Tentunya Al-Quran dan hadis ini bukan zohirnya Bu, yang telah dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham? Dalam hal ini misalnya masalah fikih. Ya nggak boleh kita nggak bermadhab seperti bagaimana saya katakan ketika ngaji fikih. Tetap harus kita ini milih madhab. Pilih Ibu Syafi'i atau Hambali. Kalau di Indonesia rata-rata kalau nggak Syafi'i, Hambali. Saya udah sampaikan itu. Paham ya Bu? Paham ya? Ya. Gak bisa kita nih, oh ini kata Allah begini kata Rasul. Lah ini kan ulama berpendapat seperti ini, tapi menyelisih. Bukan ulama nggak gini loh Bu. Apa berani kita mengatakan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Asy-Syafi'i itu menyelisih Allah dan Rasulnya? Berani nggak Bu? Sedangkan mereka itu tabi'in wa tabi'in loh, tabi'in wa tabi'in. Kita nggak boleh Bu, karena kita ini nggak paham. Ibu paham maksud saya? Kertas deh. Jadi ketika menemui perbedaan pendapat, contoh misalnya para ulama, mereka berbeda pendapat. Lah, mesti ada yang dikalahkan. Contoh misalnya Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu berpendapat dengan dalil yang gak kuat, bahkan palsu atau lemah. Ketika dia menghukumi bolehnya berkurban dengan seekor ayam. Ada ulama madhab namanya Ibnu Hazm. Beliau itu memperbolehkan kurban itu dengan seekor ayam. Ini menyelisih jumhur ulama. Dan jumhur ulama ini dalil kalau Allah kalau Nabi dalam Al-Quran dan hadis. Ibu paham maksud saya? Lah kalau ada ulama berpendapat dengan dalil dan dalil itu lemah atau dia palsu, ini ditinggal. Pilih ulama yang memilih dalil yang lebih kuat. Ibu paham ya maksud saya ya? Paham ya? Lanjut Bu. Gimana sesak? Lanjut. Tayyib. Kemudian in kuntum tu'minuna billah, bahkan Allah sedikit memberikan suatu peringatan. Nah, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul dan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Gitu loh. Jadi kalau kita ini kalau ada masalah harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, kalau urusan agama, urusan rumah tangga yang kaitan dengan syariat, kita itu nggak bisa loh Bu datang kepada orang yang paham agama itu nggak mungkin. Paham? Paham ya Bu? Kertas Bu? Contoh nih Ibu saya sampaikan ya. Kalau suatu hari, kalau ini udah terjadi, nanti istighfar tobat minta maaf sama suami. Ibu kalau misalnya Ibu lagi punya masalah misalnya sama suami. Sekecil apapun aibnya suami Bu, kekurangan dia itu nggak boleh cerita ke orang lain. Termasuk orang tuanya Ibu sendiri nggak boleh, itu dosanya besar loh Bu. Itu seperti seorang anak membuka aib kedua orang tuanya. Apalagi dia mungkin nggak cerita ke orang tua, tapi di sosmed dia buka WA, langsung dia katakan, memang nggak ngerti perasaanku selama ini. Cret, ya toh? Semua salah di matamu. Cret, ya toh? Ngono wer algiwo. Cret. Suaminya moco dijawab jarke. Bahasa Jawanya apa? Jarno apa jarke Bu? Jarke ya. Biarin ngono. Terus WA masuk lagi teng dari konconi itu. Cowok bar itu. Kenapa toh? Ya salam. Enggak apa-apa, suamimu ya. Kok tahu sih gitu tuh. Sabar ya. Dikasih ini koncone itu musang berbulu ayam itu. Nauzubillah. Iya, dia bicara di sosmed tentang kelakuan suami ini, subhanallah, dosa itu. Terus dia nyaman, dosa besar tuh, nyaman sama teman cowoknya kui. Memang teman cowoknya itu memang pertama nggak punya niat atau memang dia kegenitan keganjenan toh. WA sabar ya. Ya udah nanti kalau kamu mau curhat aku siap ya dengar curhatanmu. Modus ngerti agama juga enggak. Maka ketika ada masalah, datanglah orang-orang yang paham agama, yang dia juga tidak seperti ember bocor gitu loh Bu. Paham ya Bu? Ketika muridnya punya masalah cerita sama ustadznya sama gurunya, masalan, yang bisa dipastikan ustadznya itu juga menjaga amanah, nggak cerita kemana-mana. Paham Ibu? Sesuai dengan dalil nggak bisa kemudian. Tapi kalau Ibu tanya ustadz masalah kesehatan ya keliru. Ustadz kalau saya sakit perut apa obatnya loh?
Kok iki ustaz kok jadi dokter sejak kapan? Kecuali ustadznya juga profesinya dokter atau tabib loh iki golek takon kabeh takon. Malah ustadznya tanda tanya ki masalah kecil ditanya ada apa sih kan gitu kan. Contoh. Ibu jangan langsung gimana gitu pikirannya. Kadang-kadang hal yang nggak masuk di realistis masalah itu bukan fak, ustadznya ditanyain. Apalagi tanya urusan masakan, jangan tanya sama ustadz. Ya, tanya sama Bu Suharti ngono ki lho. Ojo takon aku misalnya contoh. Jadi kalau perkara agama, perkara hukum itu harus kembali kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan perkataan ulama ahlu sunnah. Para ustadz dalam hal ini sebagai penterjemahnya para ulama gitu aja Bu. Paham ya Bu ya? Bukan kita sebagai alim ulama yang menentukan segalanya, nggak boleh. Ustadz zaman sekarang yang dia udah ngaji-ngaji belum ada yang alim. Kalau alim tuh hafal Quran, hafal hadis, gitu loh Bu ya. Harus hafal Quran, dia faham usul fikih, dia harus faham ulum-ulum semuanya itu alim. Makanya saya nggak berani Bu kalau berkenan hukum masih saya bawa ulamanya siapa. Coba Ibu perhatikan, betul apa enggak? Nggak pernah, menurut saya itu nggak bisa Bu. Saya menjelaskan aja dan kasih contoh. Paham ya Bu? Lanjut. Dalil terakhir. Surah An-Nur ayat 63. Oh, sekitar An-Nur An-Nisa semua Ibu. An-Nur ayat ini dan 63 ya. An-Nur ayat berapa? 63. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ancaman Bu dari Allah. Falyahdharil ladzina wa qala azza wa jal falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu wa yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Udah dibuka Bu dalilnya? Udah. Apa bunyinya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna. Apa Bu? Maka Allah mengingatkan orang-orang yang menyelisih atas perintahnya. Betul nggak? Ini tulisannya kitab gundul soalnya. Kalau terjemahan saya salah, tolong dibenarkan ya, diluruskan. Ketemu? Surah apa Bu? An-Nur ayat 63. Potongannya Bu, potongannya. Sudah ketemu, Mbak? Ini ada Mbak atau yang ti semua ini? Nek lemot memang betul yang ti semua. Enggak, guyon. Bu, surat apa tadi? Coba benar enggak terjemahan saya? Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi. Maka Allah memperingatkan orang-orang yang menyelisihi atas perintah-perintahnya. Betul enggak? Betul. Alhamdulillah. Maka Allah akan memperingatkan orang-orang yang menyelisih perintahnya antusibahum fitnatun. Ya, Allah akan memperingatkan dengan apa? Antusibahum, Allah datangkan fitnah, musibah berupa fitnah di sana. Au yusibahum adzabun alim, Allah akan datangkan kepada mereka azab yang pedih. Ingat Bu, berarti Allah sendiri yang katakan, jikalau ada orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan nabinya, Allah akan antusibahum fitnah, Allah akan datangkan fitnah pada dirinya, musibah. Dan ketika berkenaan tentang musibah di sini, berkatalah Al-Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, atadri ma al-fitnah, apakah kalian tahu apa yang disebut fitnah? Al-fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlu ay yuqa'a fi qalbi syai'in minaz zayghu fayuhlaka. Jadi fitnah yang dimaksud ayat ini Bu, kesyirikan. Jadi apabila ada orang-orang yang dia menyelisih perintah Allah, Allah akan datangkan fitnah dalam hatinya. Ini apa? Kesyirikan. Bu, kalau hukuman terbesar ya Bu dari Allah kepada seorang hamba ketika dia tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Tidak bisa membedakan antara iman dengan kekufuran. Ibu paham? Jadi kalau hati dipenuhi dengan kesyirikan, hati dijauhkan dari iman maksudnya, hati dijauhkan dari pemahaman terhadap kebenaran, itu hukuman paling besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita dijauhkan dari balak dan musibah, dari urusan agama dan dunia kita. Amin Allahumma amin. Ini jelas ini. Jadi dimaksud ayat ini Allah mengingatkan orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan nabinya,
Allah akan timpakan fitnah pada diri. Fitnah ujian di sini apa? Berupa kesyirikan. Dan dosa-dosa yang mengikuti yang lainnya. Yang menjadikan hatinya tuh jauh dari hidayah. Jauh dari kerinduan ketaatan. Au yusibahum adzabun alim. Atau Allah kelak akan menimpakan mereka adab yang pedih. Dan itu di mana bu kalau adab yang pedih? Di mana? Yaumul akhir ya. Atau di alam barzah. Maka ibu yang bilang kalau inilah dalil demi dalil. Ini dalil sam'inya ya. Kalau dalil aklinya, kalau mengenal Allah, mengenal Nabi SAW ini dalil sam'i ya. Berarti kita nggak boleh menyelisih Nabi ya. Kalau dalil apa? Aklinya, dalil akli ya kita lihat aja peristiwa-peristiwa. Tetap ada dalil hadisnya lah bu ya. Tetap ada dalil hadis, tapi juga akal kita bisa menerima. Wajib menerima akan datangnya Nabi SAW. Bu yakin nggak? 15 abad yang kurang lebih Nabi Muhammad diturunkan Allah di muka bumi ini menjadi Nabi dan Rasul. Apa buktinya? Kalau akal kita membenarkan. Kalau akal kita ini menerima, hati kita membenarkan. Apa buktinya? Secara rasional. Apa bu? Hah? Yang yang sudah tekan Madinah kayak. Udah delokin. Apa bu? Apa rasionalnya apa? Bukti nyatanya apa? Ayo mbak, yang mbak-mbak atau yang ibu-ibu. Ibu ini udah membenarkan nih. Ibu yakin ini. Sekarang bukti nyatanya apa ibu membenarkan? Kalau Nabi SAW itu pernah datang 15 abad yang lalu. Yang rasional aja, yang rasional. Hah? Iya ada Al-Quran benar. Yang kita lihat ini ya toh. Terus apa lagi mbak tadi? Hah? Ada makam Nabi SAW. Oke, tapi bisa saja kan dibuat-buat. Karena selain makam Nabi Muhammad SAW, itu makam nabi-nabi yang lain itu dibuat nang di bu, ngawur-ngawur ibu. Nanti sahabat ini ada di Turki tapi ada nanti di mana lagi gitu. Makam Nabi di mana? Masjid Nabawi, Al-Munawwarah ya. Apalagi bu realitanya, realistisnya kalau Nabi itu pernah datang apalagi yang ibu bisa buktikan? Yang gampang. Minta sholat 5 waktu. Ya, ibu enggak ibu kan membenarkan sholat, ya kan? Buktinya itu ya bahwasan Nabi datang. Oke, toyib. Apalagi bu? Kalau semua jangan berikan perintah yang real kayak tadi kuburannya, ya toh. So, apalagi tadi bu? Ibu tadi katakan apa tadi? Al-Quran itu kan physically ya toh. Apalagi bu? Bu, masih di sini bu? Salah nggak apa-apa, tapi udah saya terima tadi sholat. Apalagi bu? Puasa gitu, haji ngono sisan kabeh. Apalagi bu? Apalagi? Yang real. Iya betul, zuriyahnya Nabi. Ada nggak zuriyah Nabi? Ada kan semua zuriyah Nabi itu telah diwafatkan oleh Allah. Yang tersisa itu anaknya Husain. Namanya adalah Ali. Atau nama lainnya adalah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu nama sebutannya namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari jalurnya Fatimah Zahra bintu Muhammad. Jadi zuriyah Nabi itu memang betul-betul ada. Faham ya bu ya? Faham ya? Jadi zuriyah Nabi itu bukti. Tapi yang ngaku-ngaku habaib juga ada nggak? Banyak nggak? Udah kui. Sing neng Arab kui lo bu. Neng Arab kui itu mereka tidak mengaku memang ada yang zuriyah Nabi tidak. Oh saya Habib sekian, ada yang enggak. Biasa aja gitu loh. Paham? Ini kalau wajahnya rodo Arab Siti mancung ngono to. Kayak jubah ngono to. Ini sudah Habiban ini enggak ento koyo ngono. Tapi Habib yang maaf keturunan Nabi yang beriman dengan tidak beriman ada enggak? Ya pasti ada. Yang taat dengan tidak taat ada enggak? Enggak ada. Tapi kita tetap harus menjaga itu zuriyahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Paham ibu maksud saya? Paham ya? Walaupun dari jalurnya Fatimah tuh Az-Zahra atau bintu Muhammad. Itu bukti nyata. Ibu paham? Bu paham bu? Apalagi? Itu dalil akli loh, dalil akli. Apalagi ayo. Saya udah kasih stimulus loh tadi. Apalagi kita mulai ya bu, tenang aja. 10:30 mulai kita kabeh, ya. Apalagi bu? Wis ngeleh bu, podo. Apa bu? Buktinya lagi. Surat-surat di mana mbak nemunya?
Itu ya, disimpan ya. Nah, itu bukti-bukti. Tapi kalau yang di Turki katanya ini sendalnya Rasul, ini jenggotnya Rasul, enggak benar, Bu. Rasul nggak pernah sampai ke Turki itu, dan nggak mungkin, saya nggak percaya itu. Kalau itu saya nggak percaya. Banyak lagi ya Bu, realnya misalnya tadi adanya uh, yang nggak bisa di apa namanya ini dipungkiri, misalnya ibu yang udah ke tanah suci itu ada mimbarnya Rasul, paham ya Bu? Antara mimbar dan rumahnya ibunda Aisyah itu namanya Raudhah, itu kan bukti nyata bahwa Nabi SAW itu ada. Kan mimbar itu, mihrabnya Nabi itu mimbar itu ada dua, yang di atas itu yang baru, ini yang kecil yang 3 tangga itu. Saya kalau pas alhamdulillah itu kepengennya, ya Allah kalau neng Raudhah aku pengen di depan mimbarnya Nabi atau di sampingnya, diantarkan alhamdulillah berulang kali di situ. Saya nggak mau dekat makam Nabi. Yang bukan makam Nabi, bukan saya nggak mencintai Nabi SAW. Di sana tuh banyak royoan. Ini makam Nabi dan banyak yang akhirnya tuntupnya digini-gini. Ngapain gitu loh. Rambut ya, kayak berlebihan memegang itu kan dilarang. Kalau sih sudah dekat mihrabnya, ya Allah, melihat ya Allah ya Rasul, beruntungnya para sahabat melihat wajah engkau, ya melihat engkau naik ke atas mimbar, mereka melihat engkau menyampaikan masya Allah itu, sudah kenal banget hati saya itu. Sudahlah, ya Allah semoga berjumpa di surga Firdaus. Cuma bisa gitu, amin Allahumma amin. Ya gimana Bu, melihat kubur Rasulnya cuma assalamualaikum ya Rasulullah, cuma bisa gitu. Kami rindu kepada engkau ya Rasul, pertemukan kami nanti di surganya. Jadi menangisnya itu pun bukan nangis Nabi meninggal, bukan. Kepengen jumpa dengan Rasul alaihi salatu wasallam, minta sama Allah, kan begitu Ibu. Ya bagi yang belum ke sana semoga dipanggil segera. Yang sudah berangkat semoga berangkat lagi. Dan semoga besok berangkatnya sama Solahuddin, amin Allahumma. Ya toh, tak kasih tahu nanti bimbing di sana. Ya Bu ya. Dan sejarah-sejarah tertinggal di Taif. Saya ke Taif itu Bu, ketika Nabi itu bersandar di pohon korma habis dilempari batu di mana, saya ke situ tempatnya, ya Allah. Saya ketika nyampaikan sejarah itu ke jamaah tuh nggak kuat saya Bu. Ya Allah. Kayak gini Nabi jalan loh Bu. Dari Mekah tuh jalan naik ke atas jauh loh Bu itu. Baru diusir. 10 hari tok neng Taif dapat perlakuan tidak benar tuh dari orang-orang Taif. Terus ya Allah koyong ini Kanjeng Nabi lah kita ini loh. Nabi udah berkorban seperti itu loh Bu. Kita ini kaken dolan. Ya diperintahkan Allah dan Nabinya kita ini banyak. Baik. Makanya kalau sudah Nabi memerintahkan, sudahlah Ibu semangat belajar, terima aja udah walaupun berat. Nabi itu ya Allah Bu perjuangannya cinta sekali sama kita Bu, cinta sama umatnya, tapi kita nih kadang nggak ngerti dicintai yuk. Makanya ibu yang mengatakan Allah, inilah kenapa kemudian kita harus mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Supaya ibu nanti tambah kecintaannya, minta sama Allah biar bisa ke tanah suci, ya, biar bisa itu ziarah ke makamnya Nabi. Ibu melihat itu mimbarnya Rasul, lihat nanti ini di mana rumah-rumahnya, ibu tahu sejarahnya, itu akan menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Ibu ke sana itu ke tanah suci bukan supaya update status. Aku sudah ke tanah suci loh Neng. Sekarang bukan Neng ya, Besti gitu. Ya Allah, kesono ki bukan dolanan. Neng kono ki giat tambah cintanya kepada Allah dan Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Allah. Ya Bu ya, minta sama Allah. Enggak ada yang enggak mungkin, Ibu jangan kecil hati. Enggak mungkin Ustaz saya orang enggak mampu. Ibu jangan mengerdilkan kekayaan Allah. Minta, enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Ya, Ibu harus minta ya Allah, kami izinkan ya Allah melihat makamnya Rasul gitu tuh. Belum nanti dipertemukan di surga Firdaus gitu tuh. Ibu minta itu sama Allah supaya bisa ke sana, ziarah ke sana. Ngatan ya Bu ya, itu minta. Ya, nanti ke makamnya Ibunda Khadijah itu ada di makam Ma'la di Makkah. Ya, nanti begini begitu itu harus ibu minta. Ya, ibu harus punya kerinduan. Masa hidup nggak punya rindu bertemu dengan Nabiullah Muhammad SAW, itu harus demikian. Mungkin ini dulu ya Bu, itu dalil akli. Insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang jangan sampai lupa kita akan
mempelajari ilmu tentang mengenal agama Islam. Sampai nanti kita akan membahas, ada masih tersisa poin kedua, poin ketiga dan poin keempat dari yang ini. Paham ya? Ini kita baru berbicara ilmu untuk mengenal Allah. Ini kaidah namanya, Bu. Ibu, ini yang kita bahas ini kaidah namanya, konsep. Konsep mengenal Nabi ini, konsep mengenal Allah ini, mengenal Nabi ini, mengenal agama Islam itu konsepnya ada sendiri. Baru nanti kita amalkan dan seterusnya. Paham ya, Bu? Belum isinya. Isinya baru dikit-dikit aja. Ibu ya, ini saya pesan ini di bulan ini diharamkan oleh Allah. Ibu harus punya kerinduan ya, biar kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Sebelum nanti di surga Firdaus, kita mintalah bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Ya gitu ya Bu ya. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Demikian aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada pertanyaan ya? Cukup ya saya rasa. Cukup ya. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.